Oh, my pony and me, as anxious as can be, rising up early in the morning. Halo teman-teman, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Peternak Handsome. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu jerami dan bagaimana pengaruhnya jika kita memberikan kepada sapi potong. Oke, simak videonya. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu jerami. Jerami adalah limbah dari pertanian yang sudah tidak terpakai. Pada musim-musim tertentu, biasanya 1 tahun 2 kali atau 3 kali, petani atau pelaku usaha orang yang terjun di bidang pertanian akan membuang begitu saja limbah jerami yang sudah mereka panen di waktu-waktu tertentu. Tentunya, hal ini akan sangat berguna bagi para peternak tradisional untuk dapat memanfaatkan limbah pertanian tersebut sebagai pakan ternak sapi potong. Dan pertanyaannya adalah, apakah limbah jerami itu baik dikonsumsi untuk sapi potong atau tidak? Mari kita rinci satu persatu. Jika kita kategorikan dalam tingkatan kualitas pakan hijauan, jerami termasuk salah satu pakan hijauan yang memiliki nutrisi yang sangat rendah di antara yang lainnya. Mengapa bisa begitu? Dari hasil kandungannya saja, jerami memiliki protein kasar sekitar 4-5%. Itu termasuk sangat rendah karena jerami merupakan hasil dari limbah pertanian yang sudah diambil inti dari tanaman tersebut, yaitu gabah atau padi, teman-teman. Jadi hanya tersisa batang dari jerami tersebut yang sudah mengering karena didiamkan terlalu lama. Jadi, apakah jerami itu baik untuk sapi? Jawabannya tergantung teman-teman. Misalkan, jika kalian tahu ada beberapa peternak yang sengaja menggunakan jerami sebagai pakan utama untuk menghasilkan pupuk. Karena TDN atau Total Digestible Nutrient atau tingkat kecernaan yang bisa diserap oleh sapi potong itu sangat rendah. Misalkan dalam satu hari sapi memakan jerami sebanyak 40 kilo, yang akan dikeluarkan atau prosesnya mungkin hanya akan kurang sedikit dari apa yang dia makan. Hal itu akan menguntungkan bagi peternak yang sengaja memanfaatkan jerami sebagai pupuk kandang. Berikutnya, apakah baik sebagai bahan pokok utama untuk penggemukan sapi potong? Jawabannya tidak. Karena apa? Seperti yang sudah saya sebutkan, tingkat nutrisi dari jerami itu sangat rendah. Tidak bisa mampu menopang dengan baik tingkat pertumbuhan sapi potong dari hari ke hari. Lalu bagaimana solusinya? Beberapa peternak sudah menerapkan sistem silase, teman-teman. Atau jerami tersebut difermentasikan terlebih dahulu. Gunanya untuk apa? Hal ini bisa meningkatkan kadar nutrisi, terutama protein yang ada di dalam jerami tersebut. Misalkan, yang asalnya hanya 4% bisa naik 10% hingga 13 mungkin 14%, teman-teman. Hal itu tentunya akan menambah zat nutrisi dari jerami tersebut menjadi lebih baik. Hanya saja kendalanya jika kita ingin mensilasekan atau menfermentasikan jerami tersebut,
harus ada tenaga ekstra, teman-teman. Kurang lebihnya mungkin harus ada chopper atau alat pemotong rumput untuk dicacah terlebih dahulu. Kemudian mungkin harus menambah pegawai untuk membantu memadatkan ke dalam drum atau silo atau kantong plastik, teman-teman. Dan pastinya memerlukan ruangan khusus penyimpanan pakan ini. Memang di balik kelebihan pasti ada kekurangannya. Pilihan ada di kita ingin memilih yang mana. Beberapa peternak ada yang lebih memilih di silase karena ingin mengoptimalkan pertumbuhan sapi potongnya. Dan ada juga peternak yang lebih berpikiran tidak mau ribet, lebih baik apa adanya ala kadarnya. Itu tergantung pilihan di kita, teman-teman. Ada juga kualitas jerami yang mesti kalian ketahui. Bagaimana jerami yang baik ataupun yang tidak. Contohnya, jerami dengan kualitas yang baik adalah jerami yang kering, tidak berbau busuk, mungkin atau tidak berjamur juga. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesukaan sapi ke pakannya, teman-teman. Dan jerami yang kualitasnya tidak baik berarti sebaliknya, teman-teman. Busuk, berjamur, bahkan ada yang berlendir. Sebaiknya kita hindari supaya sapi tidak sakit. Kualitas jerami yang baik akan kita dapatkan ketika umur jerami itu masih beberapa hari setelah panen. Jerami itu tidak kehujanan, atau bahkan yang masih hijau itu jauh lebih baik dibanding yang kering, karena kandungan nutrisinya masih cukup banyak. Di beberapa daerah bahkan ada yang menjual jerami bermacam-macam harganya. 1 kilonya ada yang 250 perak, 300, bahkan ada yang 600, tergantung di tingkat kelangkaan hijauan di daerah tersebut, teman-teman. Ada pula daerah yang sangat luas ataupun sangat melimpah ketersediaan jeraminya. Tentunya itu hal yang sangat menguntungkan bagi peternak-peternak lokal yang ada di sana. Saya sarankan selain memilih bakalan yang bagus, kualitas pakan yang baik pun itu menjadi hal utama dalam kunci sukses menggemukkan sapi. Jika ingin tetap menggunakan pakan jerami ketika sedang penggemukan, alangkah lebih baiknya dibuat silase terlebih dahulu. Kita bisa saja tanpa silase, tapi ingat, dampaknya adalah kepada pertumbuhan sapi akan sangat lambat. Sebaliknya, jika menggunakan silase, kita memang harus berjuang dari awal, mencacah terlebih dahulu, dan menfermentasikannya. Tapi ingat, kelebihannya pertumbuhan sapi akan lebih optimal dibanding tanpa silase. Saya berharap apapun cara yang kalian lakukan atau yang kalian pilih tetap menuju kesuksesan ataupun keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Kita di sini sama-sama belajar. Mungkin yang nonton di sini ada peternak pemula seperti saya. Mungkin ada juga orang yang ingin memiliki cita-cita sebagai peternak sapi. Apapun caranya, menurut saya kunci keberhasilan dalam usaha penggemukan sapi potong, yang terpenting kalian konsisten dalam pemberian pakan. Misalnya sapi makan sehari 2 kali, pukul 8 pagi dan jam 2 siang setiap hari kontinu. Kalian harus tepat waktu, karena jika tidak, sapi akan mencari-cari yang biasanya diberi pakan jam segitu, ini malah tidak. Hal itu akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bobot sapi.
Konsistensi memang sulit dilakukan, tetapi insya Allah teman-teman, jika kita sudah terbiasa melakukan hal-hal seperti itu, memberi pakan sapi secara tepat waktu, insya Allah keuntungan pun akan datang dengan sendirinya. Tapi ingat, ini adalah salah satu cara kunci sukses penggemukan, dan masih ada cara-cara yang lainnya yang mungkin insya Allah akan saya jelaskan di lain waktu. Sekian dulu video dari saya, jangan lupa like dan subscribe, semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.